Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurfalaroyan dari kelas 10 Elin 1. Selamat siang kepada Bapak Ambar Trilaksono, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ambar Trilaksono yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas materi ini yang berjudul tentang perbedaan mikroprosesor dan mikrocontroller. Maksud dan tujuan saya membuat makalah dan mempresentasikan ini adalah untuk tugas utama dalam mengisi nilai akademik pelajaran Bahasa Indonesia. Mikrocontroller. Istilah mikrocontroller berasal dari microcontroller yang berarti pengendali mikro. Disebut sebagai pengendali mikro karena mikrocontroller secara fisik adalah sebuah keping kecil, microchip, yang merupakan komponen elektronika terintegrasi, dan dalam aplikasinya mikrocontroller berfungsi untuk mengendalikan sebuah pekerjaan tertentu secara terprogram. Mikrocontroller adalah single chip komputer yang memiliki kemampuan untuk diprogram dan dibuat untuk tugas-tugas yang berorientasi kendali kontrol. Mikrocontroller muncul dengan dua alasan utama, yaitu kebutuhan dasar market need dan perkembangan teknologi baru, expansion of technology. 1. Implementasi teknologi mikrocontroller di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teknologi mikrocontroller, mobilitas kerja manusia dapat dipermudah. Berikut alat-alat elektronik yang menggunakan teknologi mikrocontroller. Alat pencuci tangan otomatis, 2 mesin pencuci beras, 3 jam digital running text masjid, 4 proyek RFID untuk sistem keamanan motor, 5 alat penyiram tanaman otomatis, 6 pintu air otomatis, dan 7 pendeteksi kebakaran gas. Mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah Central Processing Unit (CPU) elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Sebelum berkembangnya mikroprosesor, CPU elektronik terbuat dari sirkuit terintegrasi TTL terpisah. Sebelumnya transistor individual, sebelumnya lagi dari tabung vakum. Bahkan telah ada desain mesin komputer sederhana atas dasar bagian mekanik seperti gear, shaft, lever, tinker, dan lain-lain. Evolusi dari mikroprosesor telah diketahui mengikuti hukum Moore yang merupakan peningkatan performa dari tahun ke tahun. Teori ini merumuskan bahwa daya perhitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Sebuah prosesor yang benar terjadi sejak awal 1970-an. Sebuah kejutan bagi orang-orang yang berhubungan. Dari awal sebagai driver dalam kalkulator, perkembangan kekuatan telah menuju ke dominasi mikroprosesor di berbagai jenis komputer. Setiap sistem di mainframe terbesar sampai ke komputer pegang terkecil sekarang menggunakan mikroprosesor sebagai pusatnya. Mikroprosesor juga memiliki karakteristiknya sendiri, yaitu 1. Ukuran bus data internal data bus size. Jumlah saluran yang dapat dalam mikroprosesor yang mengatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antar komponen di dalam mikroprosesor. 2. Ukuran bus data eksternal data bus size. Jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antar komponen antara mikroprosesor dan komponen-komponen di luar mikroprosesor. Ukuran alamat memori address size. Jumlah alamat memori yang dapat dialamati oleh mikroprosesor secara langsung. 4. Kecepatan clock speed rate atau kecepatan clock untuk menuntun kerja mikroprosesor. Fitur-fitur special features. Fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti fasilitas pemrosesan floating point, multimedia, dan sebagainya. 6. Juga merupakan pemroses data utama dari komputer. 1. Implementasi teknologi mikroprosesor di kehidupan sehari-hari.
Dengan adanya mikroprosesor, mobilitas kerja manusia dapat dipermudah berikut alat-alat elektronik yang menggunakan teknologi mikroprosesor, yaitu smart TV, 2 DVD player, 3 kalkulator, 4 mesin cuci, 5 handphone, 6 provider telepon digital, 6 instrumen lift, 8 komunikasi satelit. Perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mikrokontroler dan mikroprosesor, yaitu mikroprosesor adalah suatu chip rangkaian terintegrasi yang sangat kompleks yang berfungsi sebagai pemroses data dari input diterima pada suatu sistem digital. Mikroprosesor tidak dapat bekerja sendiri tanpa didukung oleh perangkat tambahan lainnya seperti RAM, ROM, atau I/O. Adapun mikrokontroler, sebagaimana telah dijelaskan, merupakan chip yang mampu melakukan kerja pengendalian terprogram. Mikrokontroler adalah chip singkat yang di dalam kemasan terdapat mikroprosesor, I/O pendukung, memori, bahkan perangkat ADC. Oleh karena kelemahan fiturnya, maka mikrokontroler sering disebut sebagai komputer mikrokomputer. Karena dapat bekerja layaknya komputer, namun secara fisik ukurannya kecil. Adapun tabel perbedaan yang utama antara mikroprosesor dan mikrokontroler yang dapat dilihat dari 2 faktor utama, yaitu arsitektur perangkat keras dan aplikasi masing-masing. Mikrokontroler, mikroprosesor. Arsitektur mikrokontroler terdapat ROM, RAM, EEPROM, serial interface, parallel interface, timer, interrupt controller, analog to digital converter (ADC). Mikroprosesor hanya merupakan single chip central processing unit (CPU). Memori. Mikrokontroler biasanya memiliki memori program ROM yang besar namun memori data RAM yang kecil. Mikroprosesor memiliki kapasitas memori program ROM yang kecil namun didukung oleh memori data RAM yang besar pada sebuah sistem komputer. Software mikrokontroler hanya dapat diprogram untuk pekerjaan terbatas, yang berarti hanya satu program saja yang dapat dimasukkan ke dalam chip mikrokontroler. Mikroprosesor. Dalam sebuah komputer, mikroprosesor mendukung penggunaan software atau program aplikasi yang besar. Aplikasi mikrokontroler berfungsi melakukan tugas-tugas yang berorientasi kendali pada rangkaian yang membutuhkan jumlah komponen minimum dan biaya rendah (low cost). Aplikasi mikrokontroler terdapat di Game Boy, peralatan audio atau video, remote control, robot, dan lainnya. Mikroprosesor hanya berfungsi sebagai CPU yang menjadi otak komputer. Harga mikrokontroler relatif murah harganya dan mudah didapatkan di pasar elektronika. Mikroprosesor biasanya relatif mahal harganya tergantung dari spesifikasi. Dan sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa pada akhirnya saya mengetahui pengertian mikrokontroler dan mikroprosesor, alat-alat yang menggunakan teknologi mikroprosesor dan mikrokontroler, dan perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor. Dan sudah sampai segitu saja presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.